Janin yang berada di dalam kandungan seorang ibu akan disempurnakan dan diberikan kehidupan oleh Allah pada usia 4 bulan. Inilah fase ketika bentuk fisiknya sudah disempurnakan. Maka ketika itu Allah meniupkan roh ke dalam jasadnya, sehingga manusia dapat mendengar, melihat, mengetahui, meraba, dan dapat merasakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat ke-9, ya. Summa syawwahu wa nafaqa fihi min ruhihi wa ja'ala lakum musam'a wal absara wal af'idata qalila ma tashkurun. Di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya tiap kalian dikumpulkan ciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, yaitu air mani yang kental, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah. Selama itu juga lalu menjadi mudghah, segumpal daging, dan kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan roh, dan dia diperintahkan untuk mencatat 4 kata yang telah ditentukan Allah mengenai rezekinya, ajalnya, amalnya, kesulitan atau kebahagiaannya. Yang mengatur dan menentukan roh ialah Allah. Otomatis roh itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun apa-apa saja yang bersumber dari Allah, fitrahnya pasti baik, pasti bersih, dan pasti suci. Karena itu, ya, ketika manusia berusia 4 bulan di dalam kandungan, maka disempurnakanlah bentuknya oleh Allah, ya. Kemudian pada usia itu Allah meniupkan roh ke dalam jasad tersebut, sehingga manusia bisa hidup serta tumbuh, ya. Kemudian membawa sifat-sifat
potensi kebaikan dan kemuliaan. Kumpulan sifat-sifat itulah yang dibawa oleh manusia. Nah, hal inilah yang kita namakan dengan ketakwaan, ya. Tetapi sifat-sifat ketakwaan atau roh itu dikotori oleh tangan-tangan manusia itu sendiri, dicemari serta dinodai oleh hal-hal yang tidak baik, syubhat dan haram. Maksudnya di sini terbentuknya jasad atau fisik manusia itu bukan semata-mata keseluruhannya dari Allah, ya, tetapi ada usaha dan proses yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, baik dari aspek biologisnya maupun dari yang lainnya. Sebagai contohnya, ya, agar kandungan janin di dalam perut ibunya itu berkembang dengan baik, maka manusia akan memberikan asupan-asupan makanan yang baik dan bergizi. Masalahnya ketika kandungan itu diberi dengan asupan makan dan minum, ini sebuah bentuk campur tangan dari manusia. Nah, dari campur tangan ini akan memunculkan atau merubah dari sifat yang diberikan Allah, yaitu murni kesuciannya, murni ketakwaannya. Nah, dari pemberian asupan makan dan minum inilah akan terbentuk perubahan karakter dari si janin. Hal ini kita perhatikan, ya. Dari mana asal makanan atau minuman itu. Itu yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Jika makanan atau minuman itu bersumber dari yang kita dapatkan dari yang haram atau syubhat, maka bisa dipastikan janin dalam kandungan yang berproses selama 4 bulan akan mengalami perubahan dengan sifat-sifat dan akhlak yang buruk. Itu sudah bisa dipastikan. Padahal sebelum mendapat asupan makanan dan minuman, janin tersebut hanya dibekali oleh Allah dengan sifat-sifat ketakwaan dan kesucian. Coba mari kita lihat sebuah contoh, ya, atau perumpamaan saja. Di sini akan saya berikan contoh, ada sebuah cawan, ya. Ada sebuah cawan yang berisikan air bersih. Cawan dan air tersebut kita ibaratkan sebagai roh yang suci. Dan ketika cawan yang berisi air bersih tersebut dicampurkan atau kita campur dengan air teh, bagaimana jadinya air di dalam cawan itu? Iya, benar sekali, ya.
pasti warnanya akan berubah, ya. Warnanya akan berubah menjadi kecoklatan karena sudah tercampur dengan air teh. Jadi air yang suci, air yang bersih tadi sudah mulai ternoda. Ini akibat dari campur tangan manusia sendiri. Kemudian ya, jika cawan tersebut kita berikan campuran dengan air kopi, maka air di dalam cawan itu akan berubah warna, ya, menjadi hitam. Nah, dari percampuran itulah maka perubahan sifat, perubahan karakter di si janin itu akan terbentuk, ya, mulai di dalam perut sang ibu. Nah, sampai di sini sudahkah bisa dimengerti atau dipahami untuk semuanya, ya? Sebelum kita untuk melanjutkan kembali, ya. Baik, oke, ya. Saya menganggap Sobat Golbun sudah paham, ya. Sudah paham. Nah, itulah jika adanya campur tangan dari manusia yang akan merubah karakter bagi si janin yang ada di dalam perut ibunya. Itulah sebaliknya, ketika roh dicampur dengan sesuatu yang tidak baik, maka sifat-sifat ketakwaannya terpenuhi dengan unsur-unsur yang tidak baik pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam tercipta dari tanah, sedangkan tanah itu ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang bersih, dan bahkan ada yang berlumpur. Nah, seperti roh, ya, seperti roh yang sudah tercemari dengan hal yang buruk. Kemudian hal itu menyatu dengan fisik atau jasad. Maka di dalam fisik atau jasad tersebut akan terdapat dua dimensi yang berlawanan, yaitu antara ketakwaan dan kefasikan. Wa nafsi wa ma syawaha, dan nafsu yang sudah kami sempurnakan penciptaannya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan yang fujur atau kefasikan dan jalan ketakwaan. Dari hal ini jelas sekali bahwa manusia lahir dengan digambarkan dalam dua buah dimensi, yaitu satu dimensi rohani, ialah yang mendorong dan mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang baik. Sedangkan dimensi ardi yang selalu mendorong dan memaksa serta mempengaruhi manusia agar melakukan hal-hal
buruk. Dari hal ini pula maka manusia disebut sebagai makhluk yang paling mulia, karena di dalam jasadnya terdapat kebaikan dan keburukan. Seandainya saja manusia itu bisa dan mampu mengalahkan sifat-sifat fujur atau kefasikan tersebut dengan merevitalisasikan sifat takwa, maka ialah orang yang beruntung dan akan lebih mulia dari malaikat. Sebab malaikat hanya diberikan kepatuhan atau ketakwaan saja tanpa adanya nafsu, ya. Dan sebaliknya, ketika manusia itu mengikuti dan menghadirkan sifat kefasikan dalam kehidupannya, maka ia sangat merugi. Ia akan lebih hina dan lebih buruk daripada setan dan hewan. Di sini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa roh dengan nafs, tubuh dan roh, hal inilah tempatnya potensi amarah dan syahwat pada manusia. Berbeda dengan pendapat atau tafsir dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa jiwa itu merupakan bagian daripada roh. Sebenarnya pemikiran kedua ulama ini pada hakikat dan tujuannya sama. Yang membedakan hanyalah teori dalam mendefinisikannya saja. Mereka mendefinisikan dengan berpatokan pada satu ayat, ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha fayumsiku lati qada 'alaihal mauta wa yursilul aqra illa ajalin musamma. Inna fi dzalika li ayatin li qaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia, Allah, tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ayat ke-42 dari surat Az-Zumar. Ketika yang suci, yaitu roh, yang menyatu dengan yang kotor, yaitu jasad, maka berubahlah sifatnya dan namanya menjadi an-nafs atau jiwa. Allah menamakannya dengan jiwa karena di dalamnya terdapat atau tergabung unsur-unsur keburukan
dan unsur-unsur kebaikan. Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya atas ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu suatu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Begitu pula dengan kematian, ya. Jika manusia itu meninggal, yang dicabut oleh Allah itu jiwanya, karena roh cuma membawa potensi kebaikan saja, yaitu ketakwaan. Ketika sifat takwa ini menjadi ke dalam jasad, inilah yang berkembang menjadi bentuk amalan. Seperti ketika kita menjalankan sholat, menjalankan puasa, melakukan zakat ataupun sedekah. Nah, itulah bentuk-bentuk amalan yang berkembang dari sifat-sifat ketakwaan. Karena itulah, ya, mengapa kita ketika ia kembali kepada Allah, bukan cuma rohnya, melainkan jiwanya juga akan kembali kepada Allah. Sebab itu yang saya utarakan di atas, ya, kalau rohnya saja yang pulang, itu sama sekali tidak membawa apa-apa kecuali ketakwaan saja. Yang pulang itulah yang kembali kepada Allah. Maka itulah yang dinamakan an-nafs, yang di dalamnya terdapat amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan yang akan menentukan nasib kita di akhirat kelak, yaitu apakah kita berhak untuk menempati di surga ataupun nantinya kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Kulun nafsin da'iqatul maut, ya. Kolbu merupakan pusat interaksi nafs, hati, yang hanya memiliki satu makna. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, akhirnya banyak ulama-ulama kita yang mengemukakan berbagai tafsir, berbagai pendapatnya, akhirnya ia menjadi luas interpretasinya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hati adalah tempatnya jiwa. Hal ini seperti dua hal yang nampaknya sama, padahal ini sangat-sangat berbeda. Hati secara umum bisa diartikan, ya, sebagai sekumpulan perasaan, kesadaran, dan sebuah naluri yang terpendam di dalam diri setiap manusia. Betul? Nah, ya, yang berwujud perasaan cinta, perasaan benci,
benci, perasaan senang, sedih, ataupun bahagia, atau bisa juga perasaan gelisah, perasaan khusyuk ketika beribadah, atau perasaan takut, dan banyak lagi ya. Itu perasaan-perasaan yang ada di dalam jiwa, ya, dalam hati. Semua sifat ini berkumpul di dalam satu tempat, yaitu di dalam jiwa. Sebab itulah kehidupan manusia selalu bergejolak, karena jiwanya selalu terbolak-balik oleh keadaan. Kadang tidak tentram, terkadang merasa baik, namun tiba-tiba seketika itu juga berubah menjadi keadaan yang buruk. Itulah roda kehidupan setiap manusia. Perubahannya dalam hitungan detik, bisa berubah sifat. Segala sesuatu yang tidak pernah tentram, selalu bergejolak ataupun terbolak-balik, itulah yang ada di kolbu, hati, ya. Karena itulah mengapa para ulama mendefinisikan jiwa itu ialah tempatnya, sedangkan hati adalah sifatnya. Rasulullah pernah berpesan dan menyampaikannya bahwa jikalau keadaan hati kita bisa didominasi dengan sifat-sifat yang baik, maka sifat baik ini yang cenderung akan mengarahkan kita ke arah kebaikan di dalam hidup kita. Namun sebaliknya, jikalau dalam hati ini bergejolak, maka hal ini pasti lebih didominasi oleh sifat nafsunya. Nafsu yang jelek yang muncul. Maka hal inilah yang mendorong kita untuk melakukan keburukan-keburukan di dalam kehidupan. Jiwa adalah tempat terkumpulnya unsur fujur dan takwa. Sedangkan hati ialah sifat pergolakannya. Jika manusia dapat menundukkan jiwa fujurnya, maka pasti hatinya akan dipenuhi dengan sifat-sifat kebaikan, dan tentu saja akan membawa kehidupannya menjadi tentram. Namun, jika manusia tidak mampu menghidupkan jiwa takwanya dengan menekankan jiwa fujurnya, maka hatinya dipenuhi dengan sifat keburukan. Otomatis hidupnya penuh dengan kegelisahan. Maka dari itu, dengan berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, berarti kita harus dan wajib untuk menjalankan semua yang diperintahkan
diperintahkan oleh Allah, baik itu perintah yang berupa perintah wajib ataupun berupa perintah-perintah yang bersifat sunnah, serta kita bertekad untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, baik larangan itu berupa yang haram maupun larangan-larangan yang bersifat makruh. Karena dengan takwa inilah kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan itu bisa kita dapat baik pada saat kita menjalani hidup di dunia ini, begitu juga ketika kita sudah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, itu sudah sepantasnya harus kita lakukan. Karena hal ini nantinya akan kembali kepada diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Karena dengan takwa inilah kita akan senantiasa mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah, demikianlah siar yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, sebatas akal pikiran saya yang begitu dangkal. Mohon dimaafkan jika masih banyaknya kekurangan tentang materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.